Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali. Saya berterima kasih dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan kita boleh dikumpulkan kembali. Kita memuja muliakan nama Tuhan pada hari ini. Saya sangat sampaikan juga salam saya yaitu kepada jemaat-jemaat yang melihat live streaming ini, bagi juga jemaat-jemaat yang hadir di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memulaikan peribadahan kita sebelumnya mengambil satu teduh sejenak. Kita mau mengekspresikan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Mari kita mengambil sikap. Oleh
penuai Tuhan di akhir zaman ini. Yesus Kristus, oleh darah yang tercurah di atas kayu salib, Amin. kami yakin dan percaya kami telah dipulihkan. Amin Tuhan. Kami telah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah memasuki hadirat Allah pada sore hari ini, dan kita akan terus memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan Amin. bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang sudah mau memuji muliakan nama Tuhan, angkat tangannya. Amin. Saya undang kepada saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji muliakan nama Tuhan dengan mengangkat puji-pujian bagi nama Tuhan yang berjudul Anak Allah Yesus namanya. Ayo berjoget buat Tuhan. Haleluya. Yesus namanya.
kita tahu bahwa anak Allah Yesus namanya. Karena kita tahu bahwa dia ada anak Allah, maka dia adalah raja bagi kehidupan kita. Amin. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian ini, Dia Raja. Haleluya. Ya, berlaku pada nyembah Tuhan. Haleluya. Roh kita sudah terbakar, saudara-saudari. Amin. Amin. Kita akan terus mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sekali lagi mau masuk hadirat Tuhan. Sekaligus kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus Kristus. Kita akan mengangkat lagu pujian ini lebih dalam lagi. Haleluya Yesus Kristus. Ku cinta Kau Yesus.
memiliki jiwa kami, dan Tuhan penolong di dalam hidup kami. Bapa surgawi, pilih hati kami pribadi, lemah pribadi di tempat ini. Bahkan Tuhan yang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah, aku percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Tuhan lawat, Tuhan jalan kami. Bahkan aku percaya Yesus, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapak, di dalam nama Yesus. Hamba mohon menyampaikan pesan-pesan. Sampaikan Tuhan, bukan dari pikiran hamba-Mu, dari logika hamba-Mu, tapi oleh firman-Mu Tuhan, oleh karena Taurat-Mu yang terus menuntun, mengarahkan, membimbing kami seturut dengan kehendak-Mu. Nyatakan Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Berbicaralah Allah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan, karena kami percaya Roh-Mu ada di dalam kami, Roh-Mu yang menguasai hidup kami di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Bapa, malam hari ini kami mau buka hati kami, berbicaralah, sampaikan ya Allah di dalam nama Yesus. Hamba-Mu terbatas, namun aku percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami punya iman di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada lawatan, mujizat, keajaiban, kesembuhan, pemulihan, kemenangan. Kami terima malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya bersyukur buat malam hari ini. Seberapa banyak kita semua yang ada di tempat kita mengalami hadirat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini saudara kita mau belajar firman Tuhan di dalam Roma 8. Saudara kita mau melihat yuk Roma 8 ayat 35 sampai 38. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mau beri judul buat saudara. Tidak ada satupun kuasa apapun di dunia ini, tidak ada satupun siapapun yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Amin saudara. Wow, luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dari awal dari pujian oleh kuasa darah Tuhan Yesus, bahwa saudara dan saya kita sudah dipulihkan, disembuhkan, dan kita boleh berkemenangan di dalam Yesus. Dia mati, pada hari yang ketiga bangkit, bahkan terus naik ke surga. Itulah Tuhan kita, Yesus kita, Tuhan yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Kita perlu, patut kita bangga. Yesuslah satu-satunya penolong di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini seringkali kok kayaknya firmannya ini lagi, kok tentang ini lagi, tentang pergumulan, tentang kehidupan. Tapi ini yang Tuhan taruh, karena kita ke depan kita menghadapi kegelapan, ke depan kita menghadapi tantangan, persoalan. Tapi saya percaya kasih Tuhan tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya. Amin. Kita baca yuk Roma 8 ayat 35 sampai 38 aja saudara. Wow, dahsyat. Ya, saya mau baca sama-sama supaya firman ini terus meremah di dalam hati saudara dan terus mengingat, Roh Kudus mengingatkan. Yuk kita baca 2-3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Katakan bersama saya, tidak ada. Tidak ada. Amin saudara. Amin. Itulah iman. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu apa? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita baca kembali. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lanjut 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa mengasihi kita? Yesus Kristus. Amin. 38.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39 terakhir. Iya. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Katakan Yesus itu dahsyat. Yesus dahsyat. Yes. Ayat 30 kembali 35. Saudara, saya mau bertanya, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Yesus? Itu nggak ada. Baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan dan bahaya, atau pedang, masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, semua yang disebutkan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita alami nggak ini, saudara? Saya mau tanya, saudara alami nggak semua hal ini? Kita alami. Luar biasa, saudara. Tapi ingat, saudara, Paulus, ini yang menulis Paulus, mengingatkan buat saudara dan saya bahwa hal ini, apa yang dituliskan oleh Paulus, ya penindasan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, kegagalan, itu tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Amin. Karena kita menyadari betapa besar kasih Yesus buat hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Apapun hari-hari ini saudara yang kita hadapi, apapun pergumulan di dalam hidup saudara dan saya, kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah kasih-Nya. Tapi siapa yang sering berubah? Kita manusia sering berubah. Saat kita doa tidak dijawab sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Ya, nggak mau ibadah, nggak mau doa lagi, nggak mau baca firman. Doa saya nggak dijawab sama Tuhan. Hati-hati. Tapi dengan firman Tuhan malam hari ini, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Kuasanya, kasihnya itu tidak pernah berubah. Kita yang seringkali berubah, saudara. Ada tantangan, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan di dalam hidup kita. Kita berubah. Kita tanya, mana Tuhan? Kok Engkau tidak menolong? Katanya Tuhan penuh kasih, tapi membiarkan aku kekurangan. Kau membiarkan aku kelaparan. Kau membiarkan aku punya kegagalan dan penindasan dalam hidup. Dengar baik-baik. Kita punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kasihnya, kuasanya itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Siapa yang yakin malam hari ini kasihnya, kuasa Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara? Amin. Nggak usah takut anak-anak Tuhan tentang masa depan kehidupanmu. Jangan berkata, kok Tuhan hidupku begini-begini aja, nggak ada perubahan Tuhan, aku butuh yang lebih lagi. Dengar baik-baik. Yang terpenting dalam hidup kita, kasih Tuhan ada. Amin. Kita percaya Yesus adalah penolong saudara. Yesus adalah pembela di dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia mengasihi saudara dan saya. Begitu cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Seberapa banyak yang sadar malam hari ini bahwa sampai hari ini kau masih bernapas, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Kita ada, itu berkat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan itu, karena ada masalah ini, pergumulan, tantangan, kelaparan, ketelanjangan, bahkan saudara ada pedang itu menusuk kita, tantangan. Kita malah ninggalin Tuhan, tidak cinta lagi sama Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Darah Tuhan yang tercurah di kayu salib seperti pujian oleh kuasa darah Yesus. So hidup saudara dan saya sudah berkemenangan. Amin. Jangan takut dengan masalah persoalan dunia. Jangan fokus dengan apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, saudara. Jangan fokus kepada masalahmu, tapi kita mau memandang Yesus. Yesus mati di kayu salib hanya untuk saudara, memberi keselamatan buat saudara, memberi kemenangan buat hidup saudara. Dia curahkan darahnya buat saudara dan saya. Dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah cinta kasih Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Oleh sebab itu Paulus
Yesus tidak pernah takut untuk menghadapi ini, saudara. 36. Kita mau lihat. Lihat, saudara, luar biasa. Seperti ada tertulis oleh engkau, kami ada dalam bahaya maut sekalipun sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan itu yang siap dipotong. Artinya menghadapi tantangan yang begitu berat, yang kayaknya aduh, nggak tahu kalau domba yang mau disembeli itu udah pasrah ya saudara, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti disembeli nggak? Pasti. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, kita jangan pernah takut dalam hidup kita. Katakan bersama saya nggak takut dengan hidup saya. Apapun yang saya hadapi, saya tidak pernah takut. Karena tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan Yesus. Amin. Dengan baik-baik, anak-anak Tuhan di tempat ini, kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Seberapa banyak yang menyadari dalam hidupmu ada Roh Allah? Seberapa banyak menyadari di dalam hidup saudara ada Roh Kudus? Ada Roh Tuhan yang selalu ada menyertai engkau, memberi engkau kekuatan. Karena saya percaya Roh di dalam firman Tuhan dikatakan, dalam pujian tadi juga dikatakan, Rohmu Tuhan yang ada di dalam aku lebih apa saudara? Rohmu Tuhan yang ada di dalam aku lebih besar. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini gak usah takut. Roh Tuhan yang ada di dalam hidup saudara itu lebih besar. Seberapa banyak yang percaya Roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara itu lebih besar? Angkat tangan saudara. Seberapa banyak saudara yang percaya Roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara itu roh yang penuh kasih? Amin. Itulah Yesus yang ada dalam hidup kita. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan takut. Kita punya kuasa yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Ada kasih dan kuasanya bekerja. Sebab itu anak-anak Tuhan tidak pernah fokus sama Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, kita mulai kecewa sama Tuhan, mulai sedih. Tuhan, saya udah berdoa, kok Tuhan gak jawab? Dengar, Tuhan tahu mana yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kadang kita mengalami hal yang sulit, yang sukar, yang susah, tantangan, pergumulan. Kita merasa Tuhan ninggalin kita. Kita merasa Tuhan gak ada. Tuhan gak jawab doa saya. Padahal saya sudah berdoa. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tahu. Tuhan mengenal setiap engkau. Kita tahu kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Yesus kita tidak pernah memberi yang tidak baik dalam hidupmu. Amin. Yesus tidak pernah memberi yang tidak baik di dalam hidup saudara. Sekalipun kau mengalami pahit dalam hidupmu, mungkin kegagalan, mungkin kekecewaan, tapi dengar baik-baik, semuanya Tuhan katakan itu mendatangkan kebaikan buat engkau. Karena Tuhan lebih mengenal hidup saudara pribadi lepas pribadi di tempat ini. Amin saudara. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, mari anak-anak Tuhan jangan pernah fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus. Dia aja rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Masa sih Tuhan gak mau melindungi hidup saudara dan saya? Masa sih Tuhan gak mau membela hidup anak-anaknya? Masa sih Tuhan tidak mau menolong anak-anaknya? Pasti Tuhan menolong kita. Ada amin saudara? Amin. Dengan tegas ayat 37. Ini tegas firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita baca ya saudara. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Yakin? Saudara, orang-orang yang menang, Amin. katakan bahwa kita orang-orang yang menang. Amin. Orang-orang menang. Sekalipun hari ini saya belum mengalami Tuhan, masih ada tantangan, pergumulan, persoalan. Saya dikecewakan orang, saya disakitin orang. Saya belum menerima jawaban doa-doa saya. Tapi dengar, punya iman di dalam Yesus, bahwa saudara dan saya orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus. Amin. Orang yang menang itu gak pernah kalah. Orang yang punya mental pemenang gak pernah putus asa. Orang yang punya mental pemenang
apapun yang dia hadapi, dia pasti menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena dia punya iman, dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan akan menolong dan membela. Ada amin? Gak usah takut. Paulus dengan tegas, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Dan engkau akan menerimanya malam hari ini. Kita diberkati Tuhan. Kita berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, kuncinya. Ada kuncinya untuk meraih kemenangan. Ya, kuncinya hiduplah di dalam Dia. Apa saudara? Hiduplah di dalam Dia, di dalam Yesus. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya. Karena kebenaran firman-Nya lah yang selalu menuntun, mengarahkan, membimbing hidup saudara dan saya. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran firman-Nya, saya percaya mujizat keajaiban pasti saudara akan alami. Amin. Bagaimana pun saya menghidupi kebenaran dalam hidup saya. Firman Tuhan katakan, nak, kasihilah musuhmu. Berboro kita ngelihat musuh pengennya kesal. Waduh, muka kita sudah ditekuk, mengerikan. Dan firman Tuhan katakan, kasihilah musuh-musuh. Untuk mengampuni gak gampang. Tapi firman Tuhan kita mau taat, kita mau lakukan di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, kasihilah apa saudara? Musuhmu. Jangan musuhilah musuhmu. Seringkali saudara mengasihi apa mau musuhi? Jujur. Pada senyum nih di sini. Karena kita ngalami saat kita dikecewakan, ya dibully, wow. Saat kita nggak dianggap, direndahkan, difitnah. Musuh yang memusuhi kita, yang menekan kita, yang menusuk kita dari belakang. Boro-boro kita mengasihi mereka, Bu. Maaf aja ya, Bu. Kalau ibu iya bisa, saya nggak bisa, Bu. Dengar baik-baik. Firman Tuhan jelas katakan, jangan musuhi musuhmu, tapi kasihilah musuhmu. Kenapa kasihilah musuhmu? Karena di dalam hidupmu ada kasih Yesus. Amin. Makanya kita nggak bisa dipisahkan dengan kasih Tuhan. Teladan Yesus, kasih Yesus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun saudara saya dibully, dihina, direndahkan, saya tetap mengasihi musuh-musuh saya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini saudara, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Kadang-kala saudara kita pakai kekuatan dalam menghadapi masalah. Anak-anak Tuhan di tempat ini, hiduplah di dalam Yesus. Sekali lagi dengar ya saudara. Orang percaya yang ada di dalam Tuhan, yang penuh kasih, pasti hidupnya ada kasih Tuhan. Amin. Sehingga musuh bisa dikasihi enggak? Bisa. Dahsyat. Saya percaya jemaat penabur benih luar biasa. Katakan kiri kananmu, kamu luar biasa. Wow, dahsyat. Ya. Makanya hari ini Tuhan katakan buat saudara, buat saya, ini firman pedang bermata dua saudara. Bukan hanya buat saudara aja, tapi buat saya. Ketika saya mau merenungkan firman ini, nak, miliki mental pemenang. Seringkali kita gak punya mental pemenang saudara. Belum apa-apa udah keok, belum apa-apa udah menyerah, bersungut, putus asa. Tuhan, nyalahin Tuhan. Padahal kita gak mau introspeksi diri kita. Betul gak? Betul. Mental pemenang itu gak pernah bersungut, menyerah. Dia apapun yang dihadapi, apapun yang dia alami, dia tetap memandang Tuhan. Tuhan, aku percaya ini ujian dari Tuhan, supaya aku semakin dewasa di dalam Engkau, supaya aku mengalami Tuhan di dalam hidupku. Amin gak? Amin. Karena hidup ini, saya mau tekankan lagi, bukan sekarang hidup ini. Betul gak? Betul. Hidup ini bukan sekarang loh, nanti. Setelah ini ada kehidupan kekal. Saudara mau kemana? Ada dua kehidupan kekal. Mau pilih mana? Hidup kekal di neraka, hidup kekal di surga. Hidup ini pilihan. Hidup ini adalah kesempatan. Bisa kalau nyanyi.
Amin. Kesempatan yang Tuhan beri gak pernah kita pergunakan. Mental pemenang itu gak ada dalam hidup kita. Belum apa-apa udah nyerah, putus asa, nyalahin Tuhan. Dengar baik-baik kata Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Dunia tidak bisa memisahkan kita. Karena saya percaya Tuhan selalu ada buat kita. Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam kondisi apapun. Dia tahu hatimu, dia memahami keadaanmu. Bahkan Tuhan juga merasakan apa yang saudara rasakan. Amin. Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Oleh sebab itu saudara, saya percaya saudara, mental pemenang itu mampu melewati menjadi pemenang tanpa putus asa, tanpa menyerah. Dia akan terus berjalan dengan kuat dan gagah bersama Tuhan. Amin. Tidak takut, tidak lemah. Ia terus akan maju dalam Tuhan. Bahkan ketika dia menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, dia akan berkata, Tuhan, aku tahu ini ujian dari Tuhan. Aku gak pernah tinggalkan Engkau. Aku mau lebih lagi sungguh-sungguh mencintai Engkau. Karena kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidupku. Karena cinta Tuhan begitu setia dalam hidupku. Aku mau tetap setia. Amin. Ini kunci yang kedua. Selain kita tinggal hidup di dalam Dia, ya, saya mau ingatkan bahwa saudara, seringkali kita merasa udah hidup di dalam Tuhan. Betul apa betul? Kita sudah merasa hidup di dalam Dia, di dalam Yesus. Betul apa betul? Bu, saya ibadah, tiap malam saya ikut doa, saya melayani, saya memuji, menyembah Tuhan. Tapi dengar baik-baik, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia juga memiliki hati yang penuh kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia mau selalu menjaga hati. Amin. Banyakkah orang yang suka memuji menyembah Tuhan? Banyak. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doamu? Bagaimana Tuhan mengabulkan doamu? Kalau engkau tidak menjaga hatimu, hati-hati anak-anak Tuhan. Jaga hati ini supaya saudara mengalami kuasa Tuhan dari surga. Tangan Tuhan pasti membukakan pintu yang baru buat saudara kalau engkau bisa menjaga hatimu. Berdoa iya, kita berdoa tapi hati kita gak dijaga. Kira-kira dapat gak jawaban dari Tuhan? Ada yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, yaitu hatimu. Hati-hati anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu jaga hati kita. Makanya di Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala waspada. Waspada inilah sumber kehidupan. Disinilah kuasa Tuhan bisa bekerja ketika kita memiliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang mengampuni, hati yang mencintai Tuhan, hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang kedua saya katakan, hidup di dalam iman. Kita harus punya iman. Kita harus punya iman di dalam Yesus. Apapun yang kita hadapi, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Walaupun engkau orang hebat, walaupun engkau orang kaya, walaupun engkau punya kedudukan, punya jabatan, tapi dengar baik-baik, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Amin. Kalau saudara dan saya kita pakai kekuatan sendiri, ujung-ujungnya saudara, kita akan mengalami kegagalan. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, ujung-ujungnya kita nggak mampu. Betul nggak? Capek pakai kekuatan sendiri, itu lemah kita. Capek. Tapi ketika kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan, kita punya iman. Saya percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhanlah kekuatan di dalam hidup saya. Apapun hari ini yang kuhadapi, Yesusku lebih besar. Katakan bersama saya, Yesus lebih besar dari sakitku. Yesus lebih besar dari sakitku. Yesus lebih besar dari masalahku. Yesus lebih besar dari masalahku. Jangan
beok ya saudara. Punya Iman. di sini, oh Yesus, Engkau lebih besar dari sakitku. Aku percaya Tuhan, aku gak akan lemah walaupun aku sakit, aku pasti sembuh. Ketika memperkatakan, tapi kalau tidak dengan iman terjadi enggak? Miliki iman, bukan iman hamba Tuhannya yang mendoakan saudara. Seringkali saya melayani orang-orang sakit, saya bilang sama mereka, bukan imanku ya yang menyembuhkan, tapi imanmu yang menyembuhkan. Amin. Jadi iman kita sendiri kepada Tuhan, bukan iman hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya alat untuk mendoakan, menolong, menghibur, menguatkan. Tapi iman mulai yang menyelamatkan, yang menentukan. Betul apa betul? Kalau Anda, saudara didoakan oleh saya, bukan iman. Kalau saya sih punya imannya gede. Saya ngakuin deh saudara, sombong dikit ya. Bulan ini mau sombong nih. Sombong deh sedikit bulan ini. Saya punya iman yang selalu besar. Saya selalu memperkatakan pada jemaat, jangan takut, kamu punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan sanggup mengadakan yang gak ada menjadi ada. Saya percaya kamu sakit, kamu sembuh, dan kamu dapat berjalan kembali. Itu iman saya. Saya yakin kamu akan memiliki usaha yang Tuhan akan berkati. Itu iman saya. Iman siapa? Iman bulan nih. Tapi kamu ragu-ragu, gak percaya, bener gak ya? Ngalami gak? Enggak. Makanya hari ini teguhkan imanmu. Katakan, aku punya iman. Gunung-gunung masalah di dalam hidupku diratakan oleh Tuhan. Itulah iman. Amin. Amin. Yuk katakan, gunung-gunung masalah dalam hidupku diratakan. Guru-guru masalah dalam hidupku diratakan oleh Tuhan. Ingat, bukan hanya di mulut ya, tapi Percaya. yakin, percaya. Waktu imanmu bekerja, iman kita bekerja walaupun kata firman Tuhan, sekalipun imanmu sebesar biji Sawi. besar apa kecil biji sesawi? Kecil. Kecil. Tapi ketika imanmu sebesar biji sesawi, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara yang percaya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Iman saudara dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu dasarnya itu iman. Yakin, percaya. Kadang-kadang kita setengah-setengah. Setengah percaya, setengah enggak. Itu bukan iman, itu amin. Cukup sampai di situ saudara nggak ngalamin apa-apa. Hati-hati anak-anak Tuhan. Karena iman itu harus timbul di dalam hati saudara. Harus kita miliki, karena di dalam hidup kita ada roh Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kuncinya kembali pada saudara. Apakah kita benar-benar memiliki iman yang teguh di dalam Yesus? Hari ini saudara dengar baik-baik. Ketika engkau punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan yakin percaya, sekalipun engkau belum mengalami jawaban doa, saya percaya, sangat percaya, pertukaran itu akan terjadi. Artinya apa? Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Karena saya percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya di dalam hidup saya ada rencana-rencana Tuhan yang indah buat masa depan kehidupan saya. Itulah iman saya. Jangan berkata, saya udah berusaha, tapi saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu. Tuhan lebih besar dari segala pengharapan yang kau harapkan. Engkau punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, aku mau diberkati, aku mau dipulihkan, aku mau disembuhkan. Bahkan Tuhan, aku mau usahaku, bisnisku, ekonomiku maju. Itu pengharapan di dalam Tuhan. Itu yes. Tapi dengar baik-baik. Apa yang kau harapkan di dalam Tuhan, biarlah itu boleh memiliki iman yang teguh. Ketika dengan iman saudara, apa yang kau harapkan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Katakan yuk, pengharapan yang aku harapkan pada Yesus tidak pernah dikecewakan. Pengharapan yang kau harapkan pada Yesus tidak pernah Hari ini dikecewakan. saya mau tanya sama saudara,
Apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Mujizat? Apa yang saudara harapkan? Kesembuhan? Hari ini apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Berkat? Semuanya. Keselamatan? Ayo kita lihat dalam diri kita. Apa yang sedang saudara harapkan dari Tuhan? Kalau saudara tidak punya iman di dalam Tuhan Yesus, engkau tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Oh, hanya berharapnya kepada siapa? Pada siapa, Pak? Saya dengar dari belakang tadi. Dari siapa? Manusia. Jangan selalu menaruh pengharapan pada manusia. Dapatnya apa? Kecewaan. Kecewaan itu udah pasti. Karena manusia gak selalu sanggup untuk menolong kita. Manusia itu ada batasnya. Ya, tapi Tuhan Yesus itu tidak terbatas kuasanya. Walaupun seolah-olah lambat menolong kita, tapi pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan beri yang terbaik. Makanya jangan selalu berharap kepada manusia. Udahnya kecewa. Dengan baik-baik Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, kalau kita mau terus mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita, kasih Tuhan tidak memisahkan kita, tidak memisahkan dari kasihnya Tuhan. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Berharap sudah. Saya berharap sama Tuhan. Ya, saya setiap hari berdoa berharap supaya doa-doa saya dijawab. Tapi saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan kekuatan saya. Saya pakai logika saya. Saya tidak pakai iman saya. Walaupun hari ini kita belum melihat tanda-tanda mujizat, kesembuhan, pemulihan, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Andalkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhanlah satu-satu penolong dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah mengandalkan manusia. Kembali, tadi kalau kita menaruh pengharapan pada manusia, kita akan apa? Dikecewakan. Begitupun sama, ketika kita menaruh mengandalkan manusia, kita pun akan mengalami kekecewaan juga. Sama jawabannya, kecewa. Lebih baik daripada kecewa, kita lebih baik menomorsatukan siapa? Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala pekerjaan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan di dalam usaha, bisnis, ekonomi kita, dalam keluarga kita. Andalkan Tuhan. Artinya, mari jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Amin. Amin. Bersandar penuh sama Tuhan. Tuhan hanya Engkaulah penolong dalam hidupku. Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan di dalam hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong aku. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan aku. Hanya Engkau tempat aku bersandar Tuhan, gak ada yang lain. Kalau saudara bersandar sama manusia, manusia itu berdiri berjalan jatuh gak? Kecewa gak saudara? Kecewa lah gitu. Berapa kali kita kecewa. Tapi saat saya mengandalkan Tuhan, saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan nyatakan. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saya. Saya milikmu Tuhan. Saya anak kesayanganmu. Saya percaya. Sekalipun saya menghadapi jalan buntu, tapi aku percaya ada jalan yang baru Tuhan buka buat saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus itu dahsyat. Makanya kita jangan setengah-setengah mengiring Tuhan. Kita mau sepenuh hati memberikan hidup kita jadi orang percaya yang punya mental pemenang. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yang Tuhan mau miliki hati yang selalu mengandalkan Tuhan, berharap, bersandar kepada Tuhan. Dialah Yesus penolong di dalam hidup. Dialah kekuatan di dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, kuasa apapun tidak bisa menolong kita.
Tapi yang bisa menolong kita adalah Tuhan Yesus. Maka anak-anak Tuhan, kalau engkau mau mengalami berkat dan janji-janji Tuhan, minta sama Tuhan. Arahkan hidupku Tuhan, bimbing aku, tuntun aku. Dan selalu berkata, Tuhan, aku bersyukur sekalipun aku menghadapi hal yang tidak baik dalam hidupku. Tapi aku percaya Tuhan telah memberikan masa depan yang penuh harapan buat aku. Amin. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan itu bukan hanya janji, tapi Tuhan akan nyatakan genapi dalam hidup. Terakhir, sukacita ya. Kalau kita mau mengalami kasih Tuhan, ya karena firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Yang terakhir, hidup kudus. Amin. Hidup kudus. Miliki hati yang kudus, hati yang bersih, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan menghendaki kita anak-anaknya juga hidup kudus seperti itu. Kan saya bukan Tuhan, Bulani. Iya, tapi kita anaknya. Hidup kudus adalah kados, yang artinya naik lebih lagi level rohani kita. Menjaga hidup dengan kekudusan. Pikiran kita, mulut kita. Bu, bagaimana sih saya menjaga hidup saya kudus? Tawaran-tawaran. Ini luar biasa. Video-video porno menyenangkan saya, menghibur saya. Kata Tuhan, jaga kehidupanmu, nak. Jangan cari di luar untuk menyenangkan hatimu. Jaga kekudusan. Katakan yuk, jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Kekudusan yang kedua, Tuhan memanggil orang yang percaya dan hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Amin. Hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Itulah kekudusan. Bukan standar kita. Kalau standar kita Tuhan, yang penting aku udah beribadah, yang penting aku udah berdoa, udah melayani. Tuhan tahu hatiku bahwa aku selalu ada memuji menyembah Engkau. Tapi hidup kita tidak dijaga dengan kekudusan. Masih suka tawa, senyum-senyum saudara sendiri. Ternyata yang ditonton apa, saudara? Porno. Ada yang suka nonton porno nggak di sini? Pasti nggak ada yang ngaku. Dahsyat. Mereka ya, bukan kamu kan? Luar biasa. Tapi inilah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mau jemaat penabur benih, kita mau semua yang ada di tempat ini, kita menjaga hidup di dalam kekudusan, supaya kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, mengalami janji-janji Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau naik ke level yang lebih tinggi, supaya kita terpisah dari dosa. Makanya saya katakan, hidup ini pilihan. Mana yang mau saudara pilih? Pilih hidup kekal di neraka, pilih hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Bersama dengan Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memilih. Amin. Amin. Sebab itu saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Seberapa banyak yang mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan menjaga hidup kita dengan kekudusan, dengan menjauh, berkata tidak terhadap dosa. Gak gampang. Saya juga hamba Tuhan, gak gampang untuk berkata tidak sama dosa. Kadang-kadang kita merasa bohong itu juga, ya bohong kudus, demi kebenaran gak apa-apa. Mami tetap bohong. Saya gak bohong loh, ini beneran. Dia yang telepon saya. Saya suka Mi yang bohong. Saya gak bohong, ini WA-nya nih. Bukan bohong kebenaran. Tetap bohong ya bohong, saudara. Dosa nggak? Dosa. Tapi saya percaya, ketika kita punya kerendahan hati, mau taat, naik level yang lebih tinggi, memiliki mental pemenang, kita akan berusaha hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berusaha untuk taat akan firman Tuhan.
Karena saya percaya firman Tuhan inilah yang menuntun, mengarahkan setiap langkah hidup saudara. Dan saya percaya, katakan amin. Karena firman Tuhan inilah pelita bagi kaki kita dan menunjukkan jalan-jalan hidup kita. Kita bersyukur kalau firman Tuhan ini selalu ada dalam hidup kita. Roh Kudus selalu ingetin nggak? Kadang-kadang kita nggak sadar. Roh Kudus suka ingetin di dalam firman Tuhan. Tadi Pak Yusuf saya dengar dia nyanyi, segala perkara dapat ku tanggung. Tumben bapakku nyanyi segala perkara dapat ku tanggung. Tapi saya lagi dengerin di kamar mandi, wah dahsyat nih bapak kita nyanyi segala perkara. Tapi saya mau anak-anak Tuhan di tempat ini, saat kita nyanyi segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Gak ada sahabat di dunia ini selain Yesus. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Amin. Bisa nggak nyanyi lagu ini? Bisa. Ini bukan Pak Yusuf ya. Tapi saudara, saya mau tanya. Yuk kita nyanyi yuk. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tapi saudara belum bisa mengampuni. Yesus penolong dan sahabat. Tapi saudara masih nyimpan kepahitan. Tetap percaya. Saudara kata, aku tetap percaya Tuhan setia. Amin. Tapi kita tidak murni hatinya, belum menjaga kekudusan, masih benci orang, masih memusuhi musuh-musuh kita. Bukan mengasihi, tapi memusuhi. Tapi hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini janji Tuhan. Jangan bosan dengar firman. Bulan ini bolak-balik khotbahnya itu, karena ini yang Tuhan taruh. Di depan akan banyak tantangan. Yang kita sudah baca itu akan saudara dan saya hadapi. Betul apa betul? Betul. Tapi kalau kita terus kuat di dalam firman-Nya, firman yang mengarahkan, menuntun, membimbing, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menolong kita. Hanya satu, Tuhan Yesus. Yang kedua, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Amin. Yesus begitu mengasihi hidup saudara dan saya. Sekalipun saya hari ini saya punya pergumulan beban yang berat, karena kasih Tuhan memberi saya kekuatan, karena kasih Tuhan memberi saya pengharapan, karena kasih Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu yang baru buat saya. Keajaiban, mujizat, kesembuhan Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Karena saya punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tergantung kembali lagi kepada imanmu hari ini. Apakah engkau mau tetap percaya, yakin, beriman, dan bahwa Tuhan selalu ada buat engkau. Amin saudara. Amin. Yesus selalu ada bersama dengan saudara. Jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Yuk, para imam maju ke depan, kita angkat pujian segala perkara. Oh, haleluya saudara. Angkat kedua tanganmu. Ketika engkau menaruh pengharapan pada Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, ketika engkau bersandar pada Tuhan dan berkata, Tuhan aku berseru, aku mau selalu dekat dengan Engkau, aku mau selalu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, aku gak mau jauh dari kasih-Mu Bapa. Jangan pernah tinggalkan aku dari roh-Mu ya Tuhan. Aku perlu Tuhan, aku perlu Yesus. Aku mau Tuhan selalu bersertaku. Ku tak mau berjalan Tuhan tanpa Engkau. Ku tak mau berjalan setiap langkahku. Aku percaya ada Tuhan di depan kami yang menuntut, mengarahkan, membela, menolong, memberkati setiap hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, aku percaya dalam mulut kami memuji-muji nama-Mu. Bahkan Tuhan, hati kami juga boleh dimurnikan, dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga saat kami memuji, menyembah Tuhan, kuasa pujian mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Angkat kedua tangan, katakan pada Tuhan Yesus,
yang kau selalu tinggal bersama dia, berjalan bersama dia. Haleluya. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang ada dalam hati lebih besar. Kami percaya yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang putus asa, yang sedang lemah, Tuhan beri kekuatan malam hari ini. Karena kami percaya apapun yang kami hadapi tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin. Oh, kuasa-Mu lebih besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong saudara. Katakan segala perkara Tuhan. Percaya dengan iman, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Kita punya Tuhan yang lebih besar kuasanya, kasih-Nya. Tuhan sanggup memulihkanmu, Tuhan menolongmu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan membukakan jalan, buka pintu yang baru. Segala perkara Tuhan akan pujian ini dari hatiku. Tuhan melihat hatiku. Yes, ya Allah, ya Allah. Ini bayar Allah, ya Allah. Amin.
darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Aku percaya malam hari ini Kau telah menebus dosaku. Ampuni ya Abang, ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Tuhan, ampuni kami. Kami minta perkenanan-Mu, lahirkan kami lebih lagi. Tuhan, pakai kami dahsyat dalam kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami, di mana Tuhan kami memberikan keselamatan kekal di dalam hidup kami. Kami mau naik level lagi Tuhan di dalam Engkau. Kami tidak mau menjadi anak-Mu yang biasa-biasa saja, tapi kami mau menjadi anak Tuhan yang luar biasa, mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ada masalah pergumulan persoalan dalam hidup, kami tidak takut. Seperti yang Paulus katakan, kami mau tetap kuat, memiliki mental pemenang yang tidak mudah menyerah, putus asa, dan goyah. Kami punya iman. Setiap kali malam hari ini, kami menerima keajaiban Tuhan, mujizat kami alami, kesembuhan kami alami, pemulihan dan berkat-berkat Tuhan. Kami tidak berhemat, tidak kekurangan. Kami mengalami berkat ilahi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan, amin. Tuhan memberkati. Saya kembali. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ada pengumuman nih. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segala apa yang telah diberikan kepada kita, maka kita akan mengembalikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengembalikannya lagi kepada kita berlipat kali ganda. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kepada ibu kan persilakan. Baik, mari kita berdoa buat persembahan kita. Ibu aja. Mari kita berdoa. Satukan hati kita ya. Amin. Bapa, pada malam ini Tuhan kami bersepakat berdoa Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk negara kami yang tercinta. Yes. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, para menteri eselon 1, eselon 2,
sampai ke RT RW lurah camat, TNI Polri, semuanya kami doakan mereka Tuhan, berikan kepada mereka roh hikmat dan takut akan Engkau, supaya mereka di dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari Tuhan mendapat pimpinan dari Engkau, karena kami percaya Tuhan Indonesia adalah negara yang diberkati oleh Engkau sendiri. Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat GKI Penabur Benih Tuhan. Mari Tuhan yang belum sempat hadir saat ini, mungkin mereka sedang dalam kelemahan atau keletihan Tuhan, mari Engkau jamah Tuhan. Mari Engkau pulihkan mereka Tuhan, supaya bimbing mereka supaya di waktu-waktu yang akan datang mereka boleh hadir ke tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat yang sedang sakit di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Mari Engkau pulihkan, Engkau jamah Tuhan dengan kuasa, karena kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib Tuhan. Apabila di antara kami ada yang letih lesu berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan kepada mereka. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, mari Tuhan Engkau berkati Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang sanggup memberkati Tuhan. Amin. Engkau mengenal setiap hati kami ya Bapa. Ya Bapa. Yang sedang mengalami kekurangan kasih, orang Engkau peluk mereka dengan kuasa kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Tuhan, yang sedang mengalami dalam pergumulan Tuhan, Engkau yang mengerti setiap pergumulan Tuhan, Engkau menjawab mereka, Engkau menolong mereka Tuhan. Yang sedang butuh pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup mendengarkan doa kami Tuhan. Tuhan, kirimkan hujan pertobatan besar-besaran Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi setiap hamba Tuhan yang melayani di Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat dan urapan yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kami, tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang sanggup melepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu, ikatan-ikatan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa dan kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat tangan-tangan yang sudah menabur sore hari ini, baik perpuluhan maupun persembahan. Kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan, aku percaya di mana Tuhan yang memberkati, mengembalikan berlipat kali ganda, tingkap langit, pintu berkat dibukakan di dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Aku percaya anak-anak Tuhan yang menabur, baik yang belum dapat menabur pun Tuhan berkati dengan kelimpahan. Bahkan tidak berhemat, tidak kekurangan, sebab berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Aku percaya Bapa, tangan-tangan yang sudah menabur di dalam persembahan Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja, Tuhan yang mengembalikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya, berkati rumah tangga, usaha pekerjaannya, pelayanannya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan kita. Saudara percaya kalau hari-hari ini Tuhan sudah mengingatkan bagi setiap kita
bahwa hari-hari ini adalah kairosnya Tuhan. Kita mau prophetic, apa yang kita percaya dengan iman, memperkatakan firman Tuhan dengan iman, Tuhan akan mengerjakannya. Tuhan akan menyediakan di dalam hidup kita yang percaya. Mari bersama saya kita sama-sama. Aku percaya Tuhan, aku disembuhkan Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, aku dipulihkan oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, aku diberkati oleh Tuhan. Aku berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu selalu menyertai kami, kasih-Mu selalu membebat hidup kami, dan Tuhan yang mengubahkan hidup kami, memateraikan hidup kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus, anak-anakku, menantu, cucu-cucuku diberkati Tuhan, suami istriku diberkati oleh Tuhan, usaha bisnis ekonomiku, pelayananku, bahkan aku percaya hidupku diberkati dengan limpah di dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini menerima berkat ilahi turun di dalam kehidupan kami. Urapan ilahi turun di dalam hidup kami. Dengan urapan-Mu kami sembuh, kami diberkati, dipulihkan. Bahkan dengan urapan-Mu kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, ekonomi, bisnismu, pelayananmu, anak menantu, cucumu, suami istrimu diberkati Tuhan dengan limpah. Malam hari ini Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu. Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada perlindungan tangan kasih kuasa Tuhan, dan Tuhan memateraikan engkau dengan kuasa darah Yesus. Nggak virus-virus, sakit, penyakit, panah-panah api si jahat, kuasa-kuasa roh nenek moyang tidak dapat mendekat padamu, sebab engkau menerima berkat-berkat yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini kami sudah menerima berkat yang dari Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Angkat pujian dengan iman, katakan